Sahabat jejak waktu Muslim. Dalam setiap perjalanan panjang, kita tak selalu berjalan di jalan yang sama. Kadang tanahnya datar, kadang menanjak, kadang penuh batu tajam. Sun Tzu dalam The Art of War, bab ke-8, menulis sebagaimana diterjemahkan oleh Lionel Giles di Project Gutenberg. There are roads which must not be followed, armies which must not be attacked, towns which must not be besieged. Ada jalan yang tidak boleh dilalui, musuh yang tidak perlu diserang, dan kota yang tidak perlu dikepung. Sahabat jejak waktu Muslim. Kalimat ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak selalu berarti maju terus tanpa henti, tetapi tahu kapan harus berhenti, berputar, dan mengubah arah demi tujuan yang lebih besar. Samuel B. Griffith dalam terjemahan Oxford University Press menulis, "The skillful leader subdues the enemy as troops without any fighting." Pemimpin yang bijak menaklukkan musuh tanpa pertempuran. Ia menggunakan pengetahuan, kesabaran, dan pemahaman. Sahabat jejak waktu Muslim, begitulah hidup orang beriman. Bukan semua ujian harus dilawan dengan kemarahan, bukan semua serangan harus dibalas dengan balasan. Kadang, diam adalah strategi. Kadang, memaafkan adalah kemenangan. Dan kadang, mengalah adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita bahwa rahmat lebih tinggi dari sekadar kekuatan. Dalam US Army War College Press, bab ini dijelaskan sebagai prinsip strategic adaptability, kemampuan beradaptasi dalam perubahan medan dan keadaan. Sun Tzu menegaskan, "When in difficult country, do not encamp. In country where high roads intersect, join hands with your allies." Artinya, ketika berada dalam situasi sulit, jangan berhenti terlalu lama, dan bila jalanmu berpotongan dengan orang lain, berpeganglah satu sama lain. Sahabat jejak waktu Muslim, betapa dalam makna ini. Dalam hidup, kita tak selalu bisa berjalan sendiri. Ada masa di mana kita membutuhkan doa orang lain, nasihat seorang sahabat, atau tangan yang menuntun di saat hati goyah. Karena kekuatan sejati bukanlah kesendirian, melainkan keberanian untuk saling menopang di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sun Tzu juga menulis, "The general who thoroughly understands the advantages that accompany variation of tactics knows how to handle his troops." Pemimpin yang memahami keuntungan dari perubahan taktik, dialah yang tahu bagaimana mengatur pasukannya. Sahabat jejak waktu Muslim, dalam hidup ini, perubahan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kecerdasan. Karena hanya mereka yang bijak, yang berani mengubah cara demi menjaga arah. Kita tidak bisa memaksakan jalan lama untuk dunia yang terus berubah. Dan dalam iman pun, seseorang harus terus memperbarui niat, memperdalam ilmu, serta memperbaiki amal, agar langkahnya selalu selaras dengan kehendak ilahi. Samuel B. Griffith menafsirkan bab ini sebagai ajaran tentang dynamic leadership, kepemimpinan yang mampu membaca situasi dan menyesuaikan diri tanpa kehilangan prinsip. Sahabat jejak waktu Muslim, bukankah demikian yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengubah strategi dakwah dari sembunyi menjadi terbuka, dari Makkah ke Madinah, dari sabar menahan hingga berani membela. Namun dalam setiap perubahan itu, tujuan beliau tidak berubah. Menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih dan kebijaksanaan. Dalam Richards Edition, bab ini dijelaskan bahwa perubahan dalam strategi bukan berarti kehilangan arah, tetapi menemukan cara baru menuju tujuan yang sama. Sun Tzu berkata, "He who can modify his tactics in relation to his opponent and thereby succeed in winning may be called a heaven-born captain." Siapa yang mampu menyesuaikan taktiknya dan tetap menang, dialah pemimpin yang diberkati. Sahabat jejak waktu Muslim, hidup juga seperti itu. Tidak semua rencana berjalan sesuai harapan. Namun orang yang beriman tahu, setiap perubahan adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang lebih baik. Kadang kita harus melewati jalan memutar agar sampai ke takdir yang tepat. Karena Allah tidak pernah menyesatkan langkah, hanya mengalihkan arah agar hati kita siap menerima karunia-Nya. Sun Tzu mengingatkan, "When you surround an army, leave an outlet free. Do not press a desperate foe too hard." Artinya, jangan mendesak musuh tanpa jalan keluar. Sahabat jejak waktu Muslim, ini adalah pesan moral yang mendalam. Dalam kehidupan, jangan menekan orang lain sampai mereka putus asa. Berilah jalan maaf, berilah kesempatan bertobat, karena setiap jiwa berhak untuk kembali kepada kebaikan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri Maha Penerima Taubat? Maka, seorang bijak adalah dia yang memberi ruang bagi orang lain untuk memperbaiki diri. Dalam analisis supersumari, bab ini menekankan pentingnya keseimbangan antara keberanian dan kehati-hatian. Sun Tzu mengajarkan bahwa kegagalan seringkali datang dari kesombongan dan keberhasilan dari kebijaksanaan membaca waktu. Sahabat jejak waktu Muslim, kita hidup dalam zaman yang cepat, di mana perubahan datang setiap detik. Namun dalam kecepatan itu, jangan sampai hati kita kehilangan ketenangan. Berubahlah tanpa kehilangan iman. Beradaptasilah tanpa kehilangan prinsip. Karena nilai sejati bukan di bentuknya, tapi di tujuannya. Sun Tzu menulis, "Do not repeat the tactics which have gained you one victory, but let your methods be regulated by the infinite variety of circumstances." Jangan ulangi taktik yang sama hanya karena pernah berhasil. Setiap waktu membawa situasi baru. Sahabat jejak waktu Muslim, begitu pula kehidupan. Apa yang berhasil di masa lalu belum tentu sesuai untuk hari ini. Doa yang dulu cukup mungkin kini perlu ditambah dengan amal. Rencana yang dulu sederhana mungkin kini perlu disertai ilmu. Karena setiap masa memiliki ujian yang berbeda, dan setiap hati harus siap menghadapi perubahan dengan hikmah. Sahabat jejak waktu Muslim, variation in tactics bukan hanya tentang strategi perang. Ia adalah pelajaran tentang kehidupan. Tentang bagaimana kita tetap setia pada tujuan meski jalan terus berubah. Tentang bagaimana kita menjaga prinsip di tengah dunia yang berganti arah setiap hari. Dan tentang bagaimana kita mempercayai bahwa setiap perubahan, sekecil apapun, bila diiringi doa dan niat baik, adalah bagian dari jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, jangan takut pada perubahan. Takutlah jika kita berhenti belajar, berhenti memperbaiki diri, dan berhenti berdoa. Karena selama hati kita masih tertambat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap langkah baru akan selalu membawa cahaya baru.